Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas ketakwaan yang dilakukan selama menjalani hidup di dunia. Kenikmatan surga digambarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebatas nikmat dan indah dipandang. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa di dalam surga mengalir sungai-sungai, buah-buahan dan bidadari-bidadari yang hidup kekal di dalamnya. Tapi tahukah Anda, sesungguhnya surga itu memiliki pintu-pintu yang dikhususkan untuk golongan tertentu. Setiap pintu ini akan memanggil orang-orang yang memiliki keistimewaan sesuai dengan amalannya. Jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya disebutkan dalam sebuah hadis adalah sepanjang perjalanan 40 tahun. Apabila nanti telah terbuka, maka akan terus dibiarkan terbuka. Tidak sebagaimana pintu neraka akan langsung ditutup rapat bagi yang memasukinya. Dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga ada 8 pintu. Di dalam pintu surga terdapat 8 pintu. Di antaranya adalah Ar-Royan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut ini 8 pintu surga yang terbuat dari emas yang ditaburi jauhar. Pintu pertama. Pada pintu pertama bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu pintunya para nabi dan rasul, termasuk pintunya para syuhada dan para dermawan. Pintu kedua. Pintu selanjutnya adalah pintu untuk orang yang rajin sholat, orang yang memperbaiki wudunya dan menyempurnakan rukun sholatnya. Dari Uqbah bin Amir, ia mendapati Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang. Yang ia dapatkan dari ucapan Rasul adalah sabda beliau, "Tidaklah seorang muslim berwudu, lalu memperbagus wudunya, lalu ia melakukan sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati. Dalam 2 rakaat tersebut dia menghadapkan hati dan wajahnya, melainkan surga pasti berhak ia dapatkan." Aku pun berkata, betapa bagusnya hal ini. Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara di hadapanku. Ia mengatakan bahwa sabda beliau yang sebelumnya itu lebih menarik lagi. Aku pun melihatnya, ternyata ia adalah Umar. Ia berkata, "Sungguh aku melihat engkau ini baru saja datang." Rasul telah bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Ia bisa masuk dari pintu manapun yang ia sukai." Hadis riwayat Muslim. Pintu ketiga. Pintu ketiga dikhususkan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan penuh rasa ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan." Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Al-Qadi menukil ucapan Al-Harawi ketika menerangkan makna berinfak di jalan Allah. Dalam hadis ini mencakup berinfak untuk segala bentuk amal kebaikan, bukan khusus untuk jihad saja. Al-Minhaj 352. Pintu keempat adalah pintu bagi orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Untuk memasuki pintu surga itu kita harus melakukan amal soleh. Bagi setiap orang yang beramal, terdapat sebuah pintu khusus di surga
yang dia akan dipanggil melalui pintu tersebut karena amal yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Pintu kelima. Pintu surga kelima adalah pintu bagi orang-orang yang memutuskan nafsu syahwatnya juga mencegah hawa nafsunya. Kini perzinahan telah dikemas menjadi perbuatan yang seakan-akan legal. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan sudah menjadi perilaku para remaja. Oleh sebab itu, orang yang bisa menahan dan menjaga syahwatnya menjadi karakter muslim yang pasti mendapat jaminan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu mana saja sesuai yang engkau kehendaki. Pintu keenam. Pintu keenam adalah pintunya orang yang berhaji dan umroh. Dan bila ingin masuk surga lewat pintu haji dan umroh, maka kita mesti mampu menunaikan ibadah haji dan umroh. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mendengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memasukkannya lewat pintu surga manapun yang ia inginkan. Dan pintu surga itu ada 8, salah satunya adalah pintu haji dan umroh. Dan pahala bagi haji mabrur adalah surga, sedangkan pahala dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pintu ketujuh. Pintu ketujuh adalah pintunya orang yang berjihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa termasuk orang yang berjihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa termasuk orang yang rajin berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Dan barang siapa termasuk orang yang gemar bersodakoh, maka ia akan dipanggil dari pintu sodakoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pintu ke-8. Pintu selanjutnya dikhususkan kepada orang-orang yang menjaga puasanya. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka yang menjaga puasanya akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Sahabat yang beriman, begitu maha dahsyatnya sentral kenikmatan dari Allah berupa surga ini untuk orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang tetap beriman dan bertakwa kepadanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita termasuk dalam salah satu manusia yang dipanggil oleh salah satu pintu surganya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.